Lur. Nah, ini masih asli semua. Harga-harga juga fantastis. Nah, bisa dilihat untuk mendirikan di bawah itu halus, enggak ada lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Karena malam hari ini kita berada di suatu pedesaan. Nah, ini saya main-main di rumah seorang hunter pusaka, ngangklang jagat. Pusakanya banyak sekali di sini. Jenis-jenis pusaka itu banyak sekali. Tapi yang sangat menarik di dalam hatiku, wah, ini jelas pusaka paling tua, paling lawas, berkarat. Nah, caranya ngresiki mbuh model bagaimana? Ini masih dalam teknik uji coba. Katanya uji cobanya itu banyak orang yang tidak mengetahui mungkin. Katanya itu dengan menggunakan nasi yang sudah basi. Nasi yang sudah basi lah. Berarti nek dipikir kalau zat-zatnya kalau sudah basi itu kan mengandung pupuk juga. Nah, ini mengandung pupuk yang cairannya mengandung yang unsur apa? Nah, juga belum mengetahui dan belum paham. Niki nuwun sewu Bang Komet. Nah, langsung aja aku ngerti pusaka lawas banget, urusane iki berkarat. Otomatis ini kan model terpendam atau mungkin di dalam air atau bagaimana, yang jelas ini tidak terawat, barang temuan atau didapat dari pencarian. Nah, yang jelas seperti itu ya Bang Komet. Ini ya belum dipakai Bang Komet ini. Ini sudah besar. Wah, ini yang narasumber ini orang canggih dari hunting pusaka. Ini dapatnya dari mana ini, Mas? Itu dulu dari temuan alam, Mas, temuan lokasi hasil itu pencarian metal detektor. Oh, metal detektor berarti pencarian emas hasilnya. Sebenarnya mencari emas, cuma ya kebetulan menemukan jenis-jenis pusaka, Mas. Oh. Ini maaf sebelumnya. Ini pencarian kelihatannya ini didapat dari sejenis makom, mungkin makom yang tidak kelihatan makom, mungkin ada sejenis nisan atau bagaimana yang ditemukan itu, mungkin seperti itu ya ini. Mas. Memang saya jelaskan sedikit dengan metal detektor, Mas. Metal detektor memang itu alat yang memang mencari logam-logam yang ada dalam tanah, dan lokasi-lokasi yang kita cari biasanya itu juga tanah biasa, sudah tidak ada nisannya, sudah tidak ada nisannya, sudah tidak ada gundukannya. Itu seperti itu. Makanya kita tidak secara hukum tidak nerak pelanggaran lah, karena sudah rata tanahnya, sudah rata. Ya, sudah rata. Ini ya pusaka jenis lawas. Ya seperti ini. Karatnya luar biasa. Ini untuk apa? Seperti meteornya juga kelihatan jelas gini. Itu meteor, itu batu meteor, dan kalau melihat model bentuknya zaman era Kabudan, Mas. Era Kabudan, Singosari apa saderenge? Ya sekitar Singosarinan ke belakang lah. Gitu. Sebelum Singosari ataupun Singosari. Kalau Mojopahit enggak, jelas Kabudan. Ini mungkin bisa dijelaskan mungkin dari pengalaman yang ada, mungkin dari tahun segi tahun, atau mungkin dari khas Siri ini, mungkin kerajaan atau mungkin dari kepercayaan ini. Itu kalau melihat dari bentuk fisiknya sendiri, itu adalah sudah menjadi
apa ya, istilahnya kemajuan teknologi saat itu ya, kemajuan keahlian orang-orang di zaman kerajaan, Mas. Modern pada saat itu Ya, ya. modern di zaman-zaman saat itu. Kalau melihat tempanya ataupun bilah yang itu tajamnya kan sebelah kiri sebelah kanan. Iya, Itu sudah di era-era zaman Singosari yang Singosari. terbukti di Buddha, di candi-candi Buddha. Oh, Itu di ada Candi Buddha relief-relief, ya. ada ya. Ada relief-relief yang ada figur orangnya yang memegang seperti itu. Kayak kalau kita menyebutnya katgo, Pak. Katgo. Oke, menyebutnya katgo. Katgo cuma itu bagian handle, bagian pegangannya sudah hilang ataupun hancur lah istilahnya. Ini cukup rawan sekali sedulur pegangan ini, karena karatnya ini ya karena campuran benda-bendanya. Jadi ini seumpama sembarangan pegang bisa tergores, Bahaya, Pak. berbahaya ini. Tadi saya tergores ini. Oh, ini Bang Komet juga tergores, dimakan oleh karatnya. Oh, luar biasa. Ini terasa sedulur. Saya pegang ini terasa cerak ini lama kelamaan berbahaya. Nah, untung di sini ada energinya positif dan negatif. Lepas. Nah, ngono sedulur. Bang Komet memang luar biasa. Seorang hunter mencari pusaka-pusaka. Saya salut. Saya akhirnya mengintili terus dengan Bang Komet. Saya inceng pada saat lab, saya inceng terus. Ternyata memang luar biasa. Nah, termasuk di sini ada jenis apa? Keris. Ini keris juga lama ya. Tapi lama ini ya. Ini masih tua ini. Nah, itu di era-era peradaban Mataram. Ini bisa untuk didirikan nggak ini? Bisa. Oh, monggo. Bisa. Insya Allah bisa. Nah. Kalau saya katakan insya Allah bisa. Pusaka-pusaka yang sepuh masih, ya. Sepuh original itu biasanya mempunyai tingkatan keseimbangan, Pak. Keseimbangan Loh, Pak. Saya sendiri ya, bukan masalah klenik loh, Pak. Iya, di luar klenik. Bukan pokoknya di luar kodam. Yang jelas ini dahulu untuk empunya itu pemikirannya sudah maju, luar biasa, bisa menyeimbangkan atas dan bawah. Seperti ini, Pak. Nah. Ini kalau pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa. Cuma ini harusnya tertata kencang, maksudnya ini harus dikasih biar ini nggak goyang-goyang seperti itu. Harus tenang. Kita sandarkan begini. Mungkin seperti ini dari sini. Nah, iya. Kita cukup sandarkan saja dengan ketenangan lah. Napas dulu pemirsa, kita lihat untuk mendirikan ini memang butuh ketenangan. Ini bukan masalah kodam atau lain-lain. Kalau ketenangan tidak ada ya agak lama. Lama. Ini sudah agak tenang, mulai kacau. Belum fokus, Pak. Nah, memang perlu ketenangan sedulur. Dengan adanya seperti ini kita mengenal ini bukan masalah mistis. Ini masih asli semua sedulur. Nah, ini masih asli semua. Harga-harga juga fantastis. Nah, bisa dilihat untuk mendirikan di bawah itu halus. Enggak ada lain-lain. Istilahnya cara ibaratnya kalau ini dikorek ini, nah ini juga keseimbangan bisa karena juga ada sandaran di sini. Bisa tapi pakai kalau korek. Dibandingkan dengan pusaka baru, Pak, itu biasanya beda. Beda pusaka baru. Saya ada pusaka baru. Kita coba dirikan ya. Ya. Kita coba dirikan. Termasuk kamar dikan ya. Kamar dikan. Ini sedulur, saya dapat pengalaman baru. Nah, jelas ini di luar kodam, di luar klenik. Yang jelas ini saya mengenalkan benda-benda seperti ini karena kita anak bangsa, anak wong Jawa, uri-uri budaya Jawa.
ben ora ilang jawane ngono lho sedulur. Iki nyokot iki. Aku kuwatir nyekel suwe-suwe kuwatir iki. Iki regane iki yo fantastis iki. Iki paling murah. Ini cara wong nek tosanaji bisa sebagai tindih. Tindih pamomong. Bisa momong karo keris-keris liyane sing mungkin ana energi-energi sing negatif nanti tertekan oleh ini. Ini jenisnya paling tua dan campuran besinya itu ya luar biasa, ini lebih bagus daripada keris yang lainnya. Yang pasti sistem tempanya itu lebih padat lagi kalau dibandingkan dengan keris yang seperti ini, lebih padat yang ini. Oh ya. Untuk yang modern bagaimana? Yang modern itu kategori pusaka, cuma kira-kira pembuatannya kamardikan. Kamardikan itu sudah pandai besi biasa. Ya bukan Bukan. besi, cuma ya empu. Empu. Tingkatannya empu mungkin, tapi secara tingkatan tirakatnya mungkin tidak seperti yang dulu. Iya. Kalau sekarang itu, karena sekarang kan banyak makanan enak Pak ya. Oh betul sekali. Tirakat ini rada wegah gitu. Iya. Dan di ben ora enek panganan ini tirakat juga seneng ae, Betul sekali. Istilahnya gini sedulur. Bahasa dari Bang Komet ada tirakat. Maksudnya tirakat apa? Kita itu menurunkan hawa emosional. Kalau hawa emosional sudah turun, otomatis energi positif itu meningkat. Setelah meningkat ya, ketenangan ada, positif-positifnya ada. Nah, tertanamnya di situ. Cinta kasih balik ya. Nah, cinta kasih, nah terjadilah yang bagus, keris-keris yang bagus. Dan ini diceritakno tapi uga aline ding. Nah, terkeseimbangannya bagaimana itu? Jadi kita coba untuk mendirikan pusaka yang baru. Pusaka baru seperti ini, kalau orang-orang pertosanajian yang sudah banyak menanting pusaka sepuh, Pak. Dari kita melihat seperti ini, walaupun lewat foto, lewat video sudah paham, itu baru. Itu STW, itu sudah paham. Dari gaya model garapnya, ini model gaya garap, bentuk keseluruhan ini model gaya garap. Iya. Nah, terus model sistem tempat lipatnya itu sudah kelihatan. Walaupun itu lewat foto saja lah, sudah bisa. Nah, terkait dengan keseimbangan yang tadi kita bahas, keseimbangan pusaka sepuh dan yang baru, itu memang kalau yang baru itu cenderungnya yang jangan sampaikan tadi. Tirakat itu adalah pengendalian hawa nafsu kan. Iya. Nah, kalau zaman sekarang buat keris kan hawa nafsunya pengen untuk duit toh. Iya. Nah, akhirnya masalah keseimbangan, masalah cinta kasihnya kurang. Akhirnya ya hasilnya tidak maksimal. Iya. Tadi bisa nggak seperti ini? Ini saja diletakkan seperti ini, dia sudah goyangnya sudah beda, Pak. Ini kanan kiri, iya. Ke sini. Iya. Tapi meluntir. Nah, ini tidak mungkin bisa berdiri, Pak. Iya. Ini karena sudah keseimbangannya ini meluntirnya ke sini ngubit. Karena sudah tidak prestisi. Oh, iya betul. Nah, seumpama ini ditemukan, orang mengaku ini keris ini lama, mungkin Singosari dan lain-lain, Mojopahit. Setelah dipegang itu hasilnya meluntir. Apakah itu asli atau KW itu? Jadi Mas Tio, untuk tadi dia bertanyakan apabila ada orang yang memang mengaku punya keris sepuh ya Mas Tio ya, mengaku keris sepuh dan ternyata waktu kita coba berdirikan, apabila itu sepuh original dan sepuh STW, kalau kita katakan STW baru tapi sepuh ya, itu memang ada beberapa aspek Pak yang perlu kita perhatikan dalam menangguh keris. Salah satunya tadi dengan katanya sepuh tapi didirikan tidak bisa, seperti itu katanya. Itu karena gini, keris yang sepuh original itu pasti dibuat dengan perhitungan yang cukup detail Mas. Dibuat dengan perhitungan yang cukup detail sehingga atau menghasilkan pusaka yang mempunyai prestisi atau ukuran ataupun bentuk yang cukup seimbang. Dan apabila ada yang mengaku sepuh tapi ternyata tidak bisa diberdirikan, saya yakin itu 90% Mas. 90% pusaka itu adalah pusaka yang disebut dengan pusaka STW. STW itu penjelasannya bahannya lama, bahannya itu sepuh, tapi dibuat lagi atau digarap lagi
dengan garap di era sekarang, Mas. Jadi aspek yang perlu kita perhatikan untuk menangguh sebuah tosan aji itu ada beberapa aspek, mulai dari bilahnya sendiri, gaya garapnya, condong lelehnya, dari materialnya juga, dari gradasi warnanya juga, dari apa itu intinya, dari ricikan-ricikan yang ada dalam pusaka itu bisa dijadikan aspek perhitungan untuk menangguh sebuah tosan aji, Mas Tio. Gitu. Seperti ini, pusaka ini sudah diwarangi, namun sudah kita apa ya, bisa kita jamin pusaka dengan garap seperti ini adalah pusaka baru, karena melihat looknya sendiri itu sudah tidak prestisi. Kalau ini diberdirikan 100% tidak bisa berdiri, pasti tidak bisa berdiri, karena dia akan meluntir ataupun keseimbangannya kurang, meluntir sini atau meluntir gini pasti itu bisa dibuktikan dengan cara kita mencoba kayak yang pertama tadi. Itu tidak bisa, karena ini akan meluntir dan cenderungnya dia akan gobit ke sana ke sini, Mas. Ya, tidak simetris lah, intinya seperti itu. Ini sebagai penutup, Mas, belum penutup, monggo untuk ular-ular kangge kawula muda, monggo. Mungkin pesan sedikit matur suwun, Mas Tio, diberikan waktunya untuk di channelnya Mas Tio. Untuk pesan saya selaku saya ya pecinta tosan aji sekaligus pemahar atau bisa dikatakan kolekdol, Mas. Kolekdol. Saya berpesan kepada generasi muda kita, generasi bangsa Indonesia, coba lestarikan budaya tosan aji, budaya warisan leluhur kita tosan aji itu janganlah hanya dipandang hanya sebelah mata. Jangan dipandang hanya sebelah mata. Karena mengapa? Kalau kita hanya memandang sebelah mata, dalam arti kita pandang hanya sebelah bagian kleniknya saja ataupun mistisnya saja, itu bisa keliru dengan ya kalau bahasa Islamnya akidah kita ya, bisa merusak itu. Namun pesan saya, lestarikan budaya tosan aji itu dua belah mata, karena ya kliniknya juga dipandang juga, namun segi warisan uri-uri budayanya yang menjadi nomor satu. Pertama, lestarikan budaya sebagai warisan leluhur kita. Yang kedua, keris adalah merupakan gambaran manifestasi dari doa-doa kita yang dituangkan dalam bentuk keris oleh para empu-empu leluhur kita. Itu Mas Tio pesan saya untuk generasi muda bangsa Indonesia. Terima kasih Bang Komet. Alah, pedarane ngandani cah nom-nom sangat jelas sekali. Yang jelas saya garis bawahi uri-uri budaya. Monggo yang belum subscribe, yang baru menemukan channel ini, langsung di jempol subscribe atau komennya saya tunggu agar channel ini berkembang dengan baik sesuai dengan pemirsa. Dan saya ucapkan subscriberku semua selalu mengikuti perjalanan Mas Tio masuk kampung keluar kampung. Sangat senang sekali. Tak tunggu ya komen-komennya, like-like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.